Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Atas hari karunia-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk tetap setia menuntun kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari karunia Tuhan, bahkan di sepanjang hidup ini. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar, dan kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai ayat 34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Tema renungan kita ialah Allah yang merancang. Puang matua unnatoi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa dengan orang baru, apalagi seorang pejabat, tentulah sangat mempengaruhi batin kita. Apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti kita akan terbeban dengan banyak hal. Misalnya, bagaimana kita harus menyampaikannya, jangan sampai kita salah ngomong, ada perasaan was-was, jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi, lalu permintaan kita ditolak, dan lain-lain. Saudara-saudara, itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan dari tanah Kanaan, yaitu anak-anak Yakub. Namun demikian, apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yakub ketika mereka berjumpa dengan Yusuf justru sangat berbeda. Apalagi ketika Yusuf memastikan bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Sukacita bercampur haru makin terasa bagi Yusuf ketika melihat saudara kandungnya, Benyamin, ada di hadapannya. Sukacita Yusuf sangat tampak ketika pertama, ia meninggalkan saudara-saudaranya dan masuk ke kamar menangis karena rasa haru penuh sukacita. Hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dalam ayat ke-30. Kedua,
Yusuf meminta para pegawainya untuk menghidangkan makanan. Dalam ayat 34 dikatakan, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi Yusuf, peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Masa lalu memang sungguh pahit, dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kesumat. Namun bagi Yusuf, peristiwa itu adalah rancangan Tuhan. Kejadian 45 ayat 5 katakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, rancangan Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Kita hanya dapat memahaminya dengan keyakinan iman yang sungguh. Karena itu, percayalah, rancangan Allah bagi kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan dalam rancangan damai sejahtera Allah. Rancangan Allah seringkali tidak terselami oleh pikiran kami manusia. Tetapi dengan iman kami memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami akan terus menopang kami, bahkan akan membawa kami untuk menikmati damai sejahtera dan sukacita. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kiranya kami terus mengaminkan dalam perjalanan hidup kami, seraya terus berpegang teguh dalam iman kepada Kristus, menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu, dan kami terus yakin bahwa kuasa dan kasih Tuhan akan terus berlaku dalam perjalanan hidup kami. Diberkatilah kami semua di tengah-tengah segala tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Kami yakin dalam pertolongan Tuhan, semua akan kami mampu lakukan dengan baik dan mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini. Anak-anak kami kiranya terus diberkati dan ditopang oleh Tuhan. Orang tua kami dalam masa tua mereka juga akan menikmati damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, kasih-Mu kiranya memulihkan keadaan mereka. Mereka terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mereka akan pulih dari sakit, sehat, kuat di dalam Tuhan. Yang berduka cita akan terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Dalam berbagai pergumulan atau persoalan-persoalan hidup, kami percaya kuasa Tuhan juga sempurna, memberi kekuatan, penopang sejati, dan juga bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dalam kehidupan ini, akan juga mampu menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya pertambahan usia adalah anugerah Tuhan. Bahkan apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini juga kasih karunia Tuhan. Karena itu, disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan dan kesuksesan. Diberkati untuk juga terus menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Topanglah untuk tetap setia mengemban tanggung jawab pelayanan, bersekutu, bersaksi dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Pemerintah kami tetaplah ditopang untuk senantiasa mampu mengerjakan amanah dari Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dalam berbagai kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Kiranya semuanya juga mampu kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Semua sahabat renungan harian di mana saja berada, diberkatilah selalu, ditopanglah, dan juga akan senantiasa dikaruniakan sukacita menjalani kehidupan ini. Kami pertaruhkan hidup kami, bahkan segala aktivitas kami di hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, jagalah kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.